أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan hukum jual beli muharramah yang padanya hilah menuju riba. Adapun riba sharih maka jelas hukumnya. Dan Imam As-Sa'di rahimahullah taala di sini menyinggung tentang apa? Riba yang ghairus sharih, yaitu riba yang tidak jelas, yang tidak apa? Bisa melihat bahwasanya itu riba kecuali seorang yang memiliki ilmu dan betul-betul tahu hakikat riba. Dan hilah, nah, dengan riba hukumnya sama dengan riba yang sharih. Karena intinya ingin melakukan riba tapi dengan cara yang tidak terlalu terang-terangan, sehingga tersamarkan pada sebagian manusia. Bahkan yang jenis seperti ini lebih berbahaya daripada yang sharih. Kenapa? Karena yang pertama jelas padanya riba, dan yang kedua karena samarnya, sehingga banyak memakan korban. Bentuk yang pertama dari hilah menuju riba yaitu bai'inah, jual beli ainah, yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bentuknya, kawan. Yang hakikatnya seseorang ingin berhutang. Nah, seseorang ingin berhutang dari orang lain, tapi kemudian digunakan barang sebagai sarana agar utang piutang itu tidak terlalu kelihatan. Baik. Di mana yang mau menghutangi dia menggunakan barang untuk dijual kepada pihak yang mau berhutang, dengan syarat nanti yang mau berhutang tadi menjual lagi kepada pihak yang akan menghutangi dengan jumlah yang lebih murah. Walaupun namanya bai' dan mushtari, walaupun namanya penjual dan pembeli, tapi hakikatnya mereka adalah apa? Dain dan madin, yang menghutangi dan yang berhutang. Kemudian ada kelebihan badannya, itulah riba. Nah, kalau bentuk kemarin yang disebutkan oleh Mas Sa'di, an yabi'a sil'atan bimi'atin ila ajal thumma yashtariha min mushtariha bi aqalla minha naqdan. Bi aqalla minha naqdan. Berarti di sini posisi orang yang berhutang itu disebut sebagai apa di sini? Dalam jual beli ini posisi orang yang berhutang, dia sebagai penjual atau pembeli? Pembelinya. Nah, kemudian kata beliau au bil aksi, atau sebaliknya. Nah, dibalik bentuknya sama, kawan, karena yang menjadi
sorotan dalam hukum syar'i adalah hakikat, bukan macam-macam ragam bentuknya. Sehingga seandainya dibalik bentuknya pun sama kalau hakikatnya seperti itu. Nah, surah atau bentuk yang kebalikannya bagaimana? Kebalikannya yaitu misalnya seorang, taruhlah namanya Zaid. Zaid datang kepada Amr mengatakan, aku jual mobil ini 100 juta. Nah, secara cash. Aku jual mobil ini 100 juta secara cash. Nah, dia dapat uang dari pembeli, ya kan? Zaid dapat uang dari Amr. Amr yang membeli dengan 100 juta cash. Baik. Dengan catatan nanti aku beli lagi mobil tersebut. Nah, beli lagi mobil tersebut secara kredit dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal. Biar yang bayar cash tadi dia dapat untung, jadinya lebih murah atau lebih mahal? Zaid datang ke Amr. Zaid punya mobil. Nah, saya jual mobil ini 100 juta, bayar cash. Nah, dibayar cash sama Amr, ya kan? Hakikatnya seharusnya kan mobil berpindah kepemilikan dari Zaid ke Amr. Tapi kan Zaid tidak ingin mobilnya pindah, cuman dia ingin dapat uang dapat uang cash, tapi nanti dia menyaur. Baik, melunasinya secara kredit. Cuman yang ngutangi tadi kan nggak mau kalau tidak dapat untung. Maka digunakanlah mobil ini. Mobil ini tak jual sudah. Kalau kamu nggak mau ngutangi, mobil ini tak jual kamu 100 juta. Nanti aku beli lagi. Nanti aku beli lagi kredit 120 juta. Paham? Berarti dalam kasus ini yang berhutang kedudukannya sebagai apa? Aba Ukasha. Yang berhutang, kalau tadi yang bentuk inah kemarin, yang hutang posisinya di pembeli, ya kan? Sekarang, di kasus ini awalnya si yang berhutang jadi apa? Jadi penjual kan, ya kan? Karena dia punya mobil, mobilnya mobil milik si yang berhutang, mobil milik yang berhutang. Dia datang ke yang punya uang. Ini mobil tak jual 100 juta secara cash, ya kan? Paham? Dapat duit kan? Saya tak dapat duit. Tapi nanti mobil ini tak beli lagi 120 juta, ya kan? 120 juta. Jadi orang yang beli tadi si Amr kan dapat untung 20 juta. Baik. Juga dia enggak ngapa-ngapain dengan mobilnya, cuman mobil diantar ke rumah kemudian bawa balik lagi, ya kan? Dia dapat untung 20 juta. Ini untung atau riba? Syukran. Riba, paham? Karena hakikat mobil itu sekedar kamuflase, bukan inti jual beli mobil, tapi intinya agar dihutangi 100 juta dan nanti pihak yang menghutangi mendapatkan pelunasan totalnya 120 juta. Paham? Ini kebalikan yang kemarin. Kalau yang kemarin, taib, si ini, yang berhutang, kawan, datang kepada pemilik barang. Taib membeli, dia membeli dengan apa? Dengan harga yang tinggi, tapi syaratnya nanti dijual lagi ke pihak pemilik barang tadi, dibeli cash dengan harga yang rendah. Paham?
Paham yang kemarin? Hah? Adri? Baik. Kalau kemarin kan datang ke pemilik mobil. Kalau ini kan yang punya mobil, memang punya mobil, datang dia ingin dapat hutangan. Kalau yang kemarin, yang bentuk ainah kemarin, nah orang yang mau hutang ini tidak punya barang, dia datang mau hutang, aku mau ngutangi kok, tidak dapat untung misalnya. Sudah beli mobilku ini, beli mobilku cash, beli mobilku apa? Kredit 120 juta. Sudah, tapi nanti tak beli cash. Tak beli oleh kamu, dibelilah oleh si yang mau hutang tadi. Paham? Kredit 120 juta. Syaratnya tapi nanti tak beli lagi secara cash 100 juta. Paham? Kan podo wae. Sama saja. Cuman dibalik bentuknya. Ini maksud bil aksi. Kedua-duanya masuk dalam bentuk ainah. Masuk dalam bentuk ainah. Baik. Kemudian sekarang ikhwan, hilah yang kedua dari hilah riba yaitu at-tahayyul ala qalbid dain. Tahayyul ala qalbid dain yaitu membuat hilah untuk mengubah hutang. Mengubah hutang sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari apa? Dari hutang yang diberikan. Bentuknya bagaimana? Lihat catatan kaki ya, kawan. Kaqaulid da'in inda hululi ajalid dain wa ajazal madinu anis sadad. Seperti perkataan da'in. Da'in itu orang yang menghutangi. Ketika telah sampai jatuh tempo, ternyata al-madin itu orang yang berhutang. Ini istilah diingat-ingat. Da'in yang apa? Ngutangi. Sedangkan madin apa maknanya Abdul Rahman? Yang berhutang. Baik. Nah, al-madin yang berhutang itu tidak mampu untuk melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Maka yang ngutangi tadi ya kawan berkata kepadanya, abi'uka sil'atan ukhra tsumma tabi'uha wa tuwafini daini. Baik. Kamu belum bisa melunasi. Nah, sudah jatuh tempo ini. Nah, dia jawab tidak bisa. Saya belum ada uang. Sudah kalau gitu, nah ini ada motor tak jual ke kamu. Nah, saya beli ya, tak jual ke kamu, beli. Nah, suruh beli dari dia dihargai. Nah, saya kemudian nanti kamu jual, ya. Nanti kamu jual setelah laku uangnya untuk apa? Untuk aku. Jadi double enggak untungnya? Paham? Paham? Hah? Ngubah utang, kawan. Utang diubah. Nah, akhirnya apa? Dengan apa? Dengan barang. Untuk dia beli. Nah, beli barangnya. Baik. Kemudian nanti hasil penjualan barang itu untuk melunasi utang yang kemarin. Ya, hasil penjualan barang untuk melunasi utang yang kemarin. Kemudian sekarang masih hutang karena kredit yang baru ini. Kredit yang baru ini. Misalnya dia utang 10 juta ya kan. Utang 10 juta sudah sampai jatuh tempo. Ini belum bisa. Ya sudah, aku punya motor tak jual ke kamu. 12 juta. Kredit, beli pokoknya. Kalau kamu tidak bisa ngelunasi, ini beli motorku 12 juta. Nanti kamu jual, kan bisa untuk ngelunasi. Nah ya, paham? Belilah 12 juta kredit, ya kan? Nah, dijual oleh orang tadi cuma dapat 7 juta, ya.
Untuk melunasi hutang yang kemarin masih tambah hutang kredit ini kan namanya qalbud dain. Ini juga riba yang kalau kita perhatikan jelas ribanya. Dan kezaliman. Kenapa? Karena wa hadza yu'aridu qaula Allah Ta'ala wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Karena orang kalau sudah menghutangi ya kawan, dia menghutangi ya memang resiko ya kawan. Nah, sebab menghutangi itu padanya pahala besar, maka ada resiko. Resikonya yang berhutang itu tidak bisa melunasi ketika jatuh tempo. Dan Allah Subhanahu wa taala bimbingkan ketika yang hutang itu belum bisa melunasi di saat jatuh tempo, fanadhiratun ila maisarah. Itu saja pilihannya. Nah, orang hutangi itu gitu. Dia sudah berani menghutangi, yang berhutang kok belum bisa melunasi, fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai waktu mudah. Nah, jika memang dzu usrah wa in kana dzu usratin, jika orang yang berhutang itu dzu usrah, seorang yang punya kesulitan, memang sulit, dia lagi sulit, sudah berusaha belum juga mampu untuk melunasi, maka bagi pihak yang menghutangi fanadhiratun ila maisarah. Nah, dia tunggu kalau memang ingin dilunasi, fanadhiratun ila maisarah. Dan di sini Allah tidak menyanyiakan dia nunggu kemudian sia-sia, tidak, dilipat gandakan pahalanya. Baik, ketika dia mau menunggu waktu dulunya setiap hari dihukumi bersedekah sebesar dengan jumlah yang dia hutangkan. Kemudian setelah jatuh tempo kok belum bisa dia bersabar lagi, ditunggu waktu yang lebih lama, Allah lipat gandakan, menjadi lebih lagi pahalanya. Baik, ini. Dan kalau dia mau, Allah Subhanahu wa taala bimbingkan lagi yang lebih utama, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalian bersedekah lebih bagus bagi kalian. Mungkin dipotong sudahlah, kalau kamu enggak mampu, dah bayar 2/3 saja dari hutangmu. Ini adab dalam menghutangi. Sekarang kita berbicara tentang orang yang menghutang ya Pak. Baik. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang menghutangi kok ingin keuntungan duniawi, ini sudah salah. Ya, orang menghutangi ya memang hendaknya niatannya akhirat. Niatannya akhirat. Tapi sehingga dia bisa sabar ketika menghadapi ya kesulitan orang yang berhutang. Baik. Cuman sekarang bukan berarti sudah saya berhutang santai saja. Nah, di sana ada adab yang lain yang juga diarahkan kepada yang berhutang. Nah, baik, yang berhutang Allah Subhanahu wa taala juga berikan aturan. Ada adab bagi orang-orang yang berhutang. Dan bahkan ancaman yang keras bagi orang yang berhutang ketika dia tidak melunasi hutangnya sampai mati. Nah, kalau mujahid saja, kawan. Nah, yang dia itu mati di medan peperangan, dosa-dosanya diampuni kecuali satu hal, yaitu ad-dain, kecuali masalah hutang. Apalagi yang lain. Sampai-sampai Nabi SAW dulu kawan, di awal-awal sebelum Nabi mampu untuk melunaskan hutang-hutang para sahabat yang meninggal dalam keadaan membawa hutang, Nabi untuk menghardik mereka-mereka yang berhutang tidak mau menyolati seorang yang meninggal dan punya hutang dalam keadaan dia tidak punya sesuatu untuk melunasinya. Sampai Nabi tidak mau melunasi. Makanya sebagian sahabat ketika melihat itu kasihan, akhirnya dia tanggung hutang sahabat tersebut agar Nabi mau menyolatinya. Ini adab bagi yang berhutang untuk betul-betul berhati-hati dari masalah hutang, tidak
meremehkannya. Kemudian ketika telah berhutang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan untuk betul-betul jujur, niatannya bukan untuk menghabiskan harta itu, tapi betul-betul untuk dia melunasinya. Nah, kalau niatan sudah benar, yakin Allah akan tolong. Seorang yang berhutang karena kepepet, ini jalan keluar syar'i, boleh berhutang. Nah, boleh berhutang, tapi dia harus jujur niatannya, memang berniat untuk melunasinya, bukan untuk melenyapkannya. Adapun setelah berusaha kemudian kesulitan, Allah berikan kepemurahan seperti ini. Berdoa kepada Allah, minta jalan keluar. Dan jalan keluar dari Allah bisa dua macam, akhwan. Yang pertama, dia dapat sesuatu untuk melunasinya. Yang kedua, hati orang yang menghutangi menjadi baik, akhirnya digugurkan, sudah tidak usah dilunasi. Nah, ini kalau memang adabnya baik. Tapi kalau dia sebenarnya punya tapi tidak mau melunasi, ini dihukumi zalim, dicela di dalam syariat. Matlul ghani zulmun. Orang yang mampu untuk melunasi tapi dia mengulur-ulur, ini kezaliman. Nah, kezaliman. Atau memang niatannya tidak mau melunasi, atau dia punya hutang tapi kemudian dia bermudah-mudahan padanya, ini juga dicela di dalam syariat kita. Nah, ini tanbih agar jangan sampai kemudian kita meremehkan. Berarti kan itu urusan yang menghutangi. Kalau aku belum bisa melunasi, ya kamu menghutangi harus ini bimbingan Allah seperti ini, harus ngasih jatuh tempo, malah daya. Sudah tidak bisa melunasi malah nyeramai yang ngutangi, ini tidak benar. Baik. Karena sebagian demikian. Ini penting apa? Jadi masing-masing pihak menempatkan diri, kalau dia sebagai pihak yang menghutangi, dia betul-betul berupaya mencocoki perintah Allah, dan apabila dia di pihak yang berhutang, dia pun betul-betul berupaya mencocoki adab-adab syar'i sebagai seorang yang berhutang. Ini penting, karena masing-masing kalau menempatkan diri akan tercapai kebaikan. Nah, qalbu ad-dain, mengubah hutang sebagaimana dicontohkan tadi bentuknya, ini termasuk penyelesaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk yang lain dari qalbud dain, atas mu'sir, ya, atas seorang yang yang memang kesulitan untuk melunasinya. Seperti misalnya mengatakan kepada seorang yang kesulitan untuk melunasi, baik, hutang lagi, misalnya ini bentuk yang lain, istadin wa uwaffini. Istadin wa aufini. Hutang lagi, kemudian lunasi hutang. Maka menumpuk hutang orang seperti ini. Ya, dia sudah tidak mampu untuk melunasi, kemudian kepada si fakir ini, pokoknya lunasi hutangmu. Kamu hutang lagi, lunasi ke aku. Tayyib, ini juga masuk dalam qalbud dain alal mu'sir. Dan riba yang terjadi masuk dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah, qalbud dain alal mu'sir ini masuk dalam riba nasi'ah.
Contoh yang lain, ketika seorang yang berhutang tadi kesulitan untuk melunasi, hutangnya misalnya 10 juta, sudah jatuh tempo, kemudian datang ke pihak yang menghutangi, aku tidak punya untuk melunasi hutang 10 juta. Nah, kemudian yang hutangnya mengatakan, ya sudah, kalau gitu tidak apa-apa. Nah, dibayar setahun lagi atau sebulan lagi, tapi jadi 120 juta. Jadi apa? 12 juta misalnya, atau 11 juta. Dia naikkan. Ini riba nasiah, ini qalbuddin juga. Hutang yang pertama 10 juta, ketika sudah jatuh tempo tidak mampu melunasi, diubah lagi. Diubah ke hutang lain, jadinya berapa? 11 juta. Paham Rifki? Ini bentuk qalbuddin juga, yaitu mengubah hutang. Padahal kan hutang ini akadnya sudah awal, hutang kalau sudah terjadi akad hutang 10 juta. Nah, hutang 10 juta ini tidak bisa kemudian dinaikkan, nah, menjadi 11 juta, kecuali kita nambah sudah. Dia hutang lagi ditambah lagi. Tapi melunasinya ya 10 juta, 10 juta. Nah, ketika jatuh tempo sudah habis, tidak boleh kita menambah jumlahnya gara-gara tempo diperlama. Makanya qalbuddin dikatakan tadi apa? Riban nasiah. Karena kewajiban orang yang menghutangi adalah menunggu. Ini wajibnya. Yang wajib untuk menunggu dia bersabar. Kalau memang dia melihat orang yang berhutang tadi, nah, bermudah-mudahan dinasihati, diingatkan, tapi dia tidak boleh untuk menaikkan jumlahnya. Nah, yang seperti ini ya para rentenir biasanya, nah, ketika tidak mampu melunasi ya dinaikkan, nah, bunganya bahkan mungkin berlipat lagi. Sehingga nantinya untuk membayar bunga saja sudah kerepotan dibandingkan apa? Membayar hutang pokoknya. Baik. Barakallahu fikum. Ini bentuk qalbuddin. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Ini sulh dalam artian kalau dia punya barang, naam, taib, barang tersebut nilainya harus nilai pasaran. Taib, nilai pasaran, tidak boleh kemudian barang tadi, naam, dinilai dalam artian dibeli dengan harga rendah. Yang pertama. Yang kedua juga harus berdasarkan keridhaan. Harus berdasarkan keridhaan. Nah, karena tidak boleh kemudian dia apa? Menarik secara paksa. Karena apa? Kan harus ada akad sendiri. Ini akad utang piutang, ini akad jual beli. Paham? Ini akad jual beli. Sehingga ketika dia mengambil secara paksa itu zalim. Padahal innamal bai' an taradin. Jual beli itu berdasarkan saling ridha. Makanya datang ketika dia menagih misalnya, akhi, antum utang belum lunas aku juga butuh. Nah, taib, diingatkan. Kemudian dia punya barang dan seterusnya. Ya sudah, ini kayaknya dijual saja biar bisa melunasi. Nah, dijual apaan? Nah, kalau dia ridha, sudah ini sebagai apa? Sebagai ganti utang kemarin. Misalnya kalau nilainya lebih dari hutang, maka dia mengembalikan. Ya, mengembalikan. Kalau nilainya pas, maka lunas, ya kan?
nilainya pas maka lunas. Tapi kalau nilainya lebih, ini dia kembalikan kelebihannya. Sebagaimana pula kalau nilainya kurang, kalau pihak yang menghutangi mau menerima, maka khair, masalah. Tapi kalau tidak, dia berarti yang berhutang masih ada tanggungan kekurangannya. Paham? Maka di antara kekeliruan dan juga kezaliman pada praktek kredit yang berjalan akhwan adalah sistem ini, yaitu ketika macet kredit langsung disita. Ini tidak ada aturan dalam syariat, tidak boleh. Karena apa? Konsekuensi dari jual beli itu adalah perpindahan hak milik. Hak milik berpindah. Kredit mobil, saya berjalan 1 tahun macet. Nah, sudah dipakai mobil 1 tahun, nah kreditnya macet. Nah, dia nggak neruskan kredit. Maka pihak yang menghutangi, ya kalau prakteknya kan langsung pakai preman untuk untuk narik langsung mobilnya, mobil langsung disita. Padahal mungkin mobil ini nilainya, dia sudah bayar tadi kredit sudah lumayan lama, tinggal sisa berapa. Tapi kok mobil disita, tanpa ada pengembalian atau pemberian sisa dari dari hasil penjualan. Ini zalim. Kezaliman. Kenapa? Karena walaupun kreditnya belum lunas, itu mobil sudah menjadi hak milik siapa? Pembeli. Sudah menjadi hak milik pembeli. Ini konsekuensi jual beli. Kalau ketika sudah dibeli, ini berpindah hak milik ke pembeli, walaupun belum lunas. Nah, berarti dia hutang, masih punya hutang. Maka kewajibannya tadi, fanadhiratun ila maisarah, tunggu. Atau ya sudah, kalau kamu nggak punya kemungkinan untuk melunasi, ya ambil soleh, ambil jalur damai. Sudah, mobil ini kita jual, nanti hasilnya berapa, untuk melunasi hutang, kemudian sisanya untuk pemilik mobilnya. Paham? Ini jalur atau cara syar'inya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak boleh kemudian langsung seseorang menyita, mengambil barang-barang. Baik. Wallahu ta'ala. Kecuali nanti akhwan ketika pada kondisi iflas. Kondisi iflas, kondisi orang bangkrut, kemudian dia mendapati barang itu di rumah orang yang bangkrut tadi, maka dia boleh mengambilnya. Nah, karena apa? Memang sudah tidak bisa mengembalikan misalnya, dia mengambil barang itu. Itu nanti dalam pembahasan iflas tersendiri. Wallahu ta'ala a'lam.